Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan jemaat yang mengasihi Tuhan. Di pagi hari ini, mari kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan kembali datang ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Karena berbahagialah setiap orang yang selalu mencari Allah. Kita awali ibadah kita di pagi hari dengan mengambil saat teduh. Saya undang setiap jemaat yang di rumah bisa bangkit berdiri. Ibadah hari ini kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tema ibadah kita di pagi hari ini ialah kesaksian gereja Antioquia. Dan dengarlah firman Tuhan yang melandasi ibadah pada pagi hari ini. Terambil dari Kisah Para Rasul 11, ayatnya yang ke-21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Pujilah Allah di dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya yang kuat. Dan biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Mazmur 150 ayatnya yang pertama dan ayat yang ke-6. Beri puji, beri hormat hanya bagi Allah kita. Kita berikan pujian dan hormat kita hanya bagi Allah. Beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta.
Jemaat yang terkasih, seperti pujian yang baru saja kita naikkan di pagi hari ini, benar bahwa kudus dan mulia Allah kita. Namun, setiap kita hanyalah umat Allah yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu sebelum kita masuk lebih jauh dalam menyembah Tuhan, mari di depan wajah Yesus, di hadapan tahtanya, kita kembali membuka kehidupan kita, kembali mengakui segala keberdosaan kita, kemiskinan kita akan kasih, dan kegagalan kita sebagai anak-anak Allah. Saya berikan waktu bagi jemaat untuk berdoa secara pribadi di depan Tuhan, dan saya akan menutup di dalam doa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Amin. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya setiap kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Dan sebagai umat yang telah mendapatkan kasih karunia dari Allah, marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan yang berkata bagi setiap kita demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Jemaat yang terkasih, di pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi alat untuk menyelidiki setiap hati kita, hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah kita. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman dengan pujian, selidiki aku. Selidiki setiap kami. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hidup hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan kembali beribadah menguduskan hari Sabat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kisah Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Jemaat yang terkasih, tema ibadah kita hari ini adalah kesaksian gereja Antiokhia. Andar Ismail dalam bukunya yang berjudul Selamat Berkiprah mencoba menguraikan makna dari kata saksi, bersaksi dan kesaksian. Bersaksi itu tidak sama dengan berbicara. Bersaksi itu terjadi melalui kiprah hidup sehari-hari. Kiprah memiliki arti gerakan tarian cepat namun dengan perhitungan yang cermat dan tepat. Jemaat yang terkasih, berkiprah berarti melakukan kegiatan dengan gesit namun dengan berhati-hati dan sungguh-sungguh. Andar Ismail mengatakan bahwa orang Kristen bersaksi melalui kiprah. Atau dengan kata lain, orang Kristen itu bersaksi melalui kegiatan hidup sehari-hari yang dengan gesit dilakukan secara berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Lebih lanjut, Andar Ismail mengatakan dalam buku tersebut secara khusus di bab yang pertama, dia memberikan judul bahwa bersaksi itu atau menjadi saksi itu tidak enak. Mari kita lihat apa yang menjadi
alasan mengapa bersaksi itu atau menjadi saksi itu tidak mengenakan. Sebagai contoh, Andar Ismail mengatakan ada kecelakaan antara sebuah mobil dan motor. Dan kita pada waktu itu ada di situ. Kemudian kita dipanggil menjadi saksi. Nah, yang menjadi tidak enak, yang pertama ketika kita dipanggil menjadi saksi, itu merepotkan. Kita harus memenuhi panggilan kepolisian, kita harus disumpah, kemudian kita harus menjawab 1001 pertanyaan. Sedikit salah bisa menimbulkan persoalan. Bersaksi itu merepotkan. Yang kedua, menjadi saksi itu tidak mudah. Harus ingat secara detail. Kalau ada pertanyaan kecepatan mobil dan kecepatan motor itu waktu terjadi kecelakaan berapa, kita harus detail mana yang lebih cepat. Kita harus mengingat dengan sungguh-sungguh, misalnya ini sebelum kecelakaan ini terjadi, apakah si mobil atau si motor ini memberikan tanda klakson atau tidak. Kita harus mengingat, oh yang tadi motor itu berboncengan, yang baju warna biru itu yang mengendarai, kemudian yang baju merah ini yang digonceng. Jadi kita harus fokus, harus detail. Sehingga bisa dikatakan kalau menjadi saksi itu tidak mudah. Dan yang ketiga, menjadi saksi itu harus objektif, Bapak Ibu. Objektif dalam arti setiap manusia ini pasti punya unsur subjektivitas. Saya kasih contoh, misalnya terjadi kecelakaan antara mobil dan motor. Seorang yang penggemar motor, orang yang suka motor, suka mengendarai motor, dia mungkin tidak punya mobil atau dia tidak suka naik mobil, dia cenderung akan membela pengendara motor. Orang yang iba, orang yang takut, orang yang merasa kasihan, dia pasti akan membela korban yang sudah terjatuh dan berdarah. Ini namanya subjektivitas. Nah, saksi, menjadi saksi itu harus objektif, bukan subjektif. Ini kesulitan. Belum lagi ternyata jikalau kesaksian kita itu merugikan satu pihak. Mulai hati nurani kita berbisik. Aduh, gara-gara kesaksianku orang itu harusnya dia yang mendapatkan ganti rugi, tapi malah dia yang harus bayar ganti rugi. Hati nurani kita sudah mulai menyalahkan kita, kesaksian kita. Nah, belum lagi jikalau di kemudian hari kesaksian kita itu ternyata keliru. Apakah kesaksian kita harus kita tarik kembali? Pasti ada perasaan malu dalam diri kita. Menjadi saksi pada waktu menyaksikan kecelakaan motor dan mobil aja itu sudah rumit, Bapak Ibu. Apalagi menjadi saksi Kristus. Pagi hari ini bersama kita akan melihat kesaksian gereja Antiokhia. Belajar dari orang-orang yang dipanggil Kristen untuk pertama kalinya. Mari kita melihat pembacaan teks yang sudah kita baca tadi. Sebelum kita ke gereja Antiokhia, saya ingin mengajak kita untuk ke Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-8. Ini adalah dasar yang perlu kita ketahui mengenai saksi. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang terkasih,
Dasar dari saksi itu adalah Roh Kudus yang turun ke atas kita. Sekali lagi, Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi hal yang pertama yang perlu kita ketahui dan menjadi landasan dan dasar kita, menjadi saksi itu adalah ketetapan Tuhan, bukan sebuah pilihan. Menjadi saksi adalah ketetapan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada, sudah datang, sudah diturunkan kepada kita, dan kita diberi kuasa, dan kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi bukan pilihan, tapi ketetapan dari Tuhan. Itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Jikalau ingat 2 minggu yang lalu khotbah dari Lose Yosua tentang kesaksian gereja mula-mula, di mana Roh Kudus yang memiliki peran penting dalam pembentukan komunitas yang disebut gereja. Jadi mari kita melandasi kesaksian kita dengan pemahaman bahwa menjadi saksi itu adalah ketetapan Tuhan. Ingat, ketetapan Tuhan yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Lanjut dari tadi ketetapan Tuhan, kalau kita melihat pasalnya yang ke-11, sebelum pasalnya yang ke-11, secara khusus ketika penganiayaan mulai terjadi, ya rasul-rasul minggu kemarin Lose Shirley sudah menjabarkan tentang kesaksian para rasul, di mana para rasul tetap setia memberitakan Injil meskipun mereka mengalami penganiayaan. Dan penganiayaan yang serius terjadi pada saat Stefanus dibunuh. Setelah Stefanus dibunuh, pasalnya yang ke-8, kalau kita lihat pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem terjadi. Penganiayaan itu membuat banyak orang Kristen keluar dari Yerusalem. Dari penganiayaan di Yerusalem, kalau kita melihat selanjutnya ada Filipus di Samaria. Kemudian Sida-Sida di Ethiopia. Kemudian baru masuk Saulus bertobat. Bahkan di pasalnya yang ke-10, di sana ada Petrus dan Kornelius. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita sudah mendasari bahwa kesaksian kita itu adalah ketetapan Tuhan, maka apapun yang akan terjadi, penganiayaan, penderitaan, itu akan memunculkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sebenarnya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja yang tersebar, orang-orang yang pergi keluar dari Yerusalem, mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita masuk di dalam gereja Antiokhia. Bagaimana dengan gereja Antiokhia? Kita melihat ada 3 pembelajaran penting yang diberikan bagi kita oleh jemaat di Antiokhia. Pembelajaran yang pertama, gereja berkiprah dengan menyatakan dalam hidup mereka iman kepada Yesus. Dapat kita lihat bagaimana mereka menyatakan iman mereka kepada Yesus. Ayat 19, ayat 20 di sana dikatakan mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menyatakan iman mereka menyatakan kepercayaan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Gereja berkiprah dalam hidup mereka dengan menyatakan iman mereka kepada Yesus, bukan yang lain. Sehingga sangat wajar kalau sebutan Kristen pertama kali itu ada di gereja Antiokhia. Orang-orang pertama kali disebut Kristen di sini awalnya. Mulanya. Karena apa? Karena mereka selalu menyatakan iman mereka, percaya mereka kepada Yesus. Iman mereka nyatakan.
Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan pribadi kita? Apakah kita selalu menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan melalui hidup kita sehari-hari? Ataukah Tuhan itu salah satu dari iman kita? Banyak orang Kristen yang terjebak dengan hal ini. Mereka bukan memberitakan Yesus satu-satunya juru selamat, tapi mereka memberitakan Yesus salah satu juru selamat. Tetapi gereja di Antiokhia berbeda. Mereka menyatakan, mereka beriman dan mereka percaya bahwa hanya satu Tuhan, Yesus Kristus itu namanya. Yesus yang disebut Kristus itulah Tuhan. Dan bersyukur karena iman kepada Yesus ini di ayat yang ke-21 dikatakan di sana, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Karena percayanya mereka, karena imannya mereka, tangan Tuhan menyertai mereka. Untuk itu mari kita menjadi gereja yang berkiprah dengan menyatakan dalam hidup kita bahwa iman kita hanya tertuju kepada satu, Yesus. Nyatakan itu dalam hidupmu. Nyatakan itu dalam hidupmu. Yang kedua, gereja berkiprah dengan pengajaran yang benar tentang Yesus. Kalau kita membaca ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26, di sana dikatakan, maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat mengutus Barnabas. Untuk apa? Untuk mengajar mereka. Setelah Barnabas di sana, Barnabas pergi ke Tarsus dan mencari Saulus. Saulus diajak dan mereka berada di sana untuk mengajar jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, gereja berkiprah dengan pengajaran yang benar tentang Yesus. Itu yang dilakukan oleh gereja di Antiokhia. Pengajaran itu sangat penting. Pengajaran yang benar itu sangat penting. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berkiprah dengan pengajaran yang benar? Atau justru kita malah membuat pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak benar, bahkan cenderung pengajaran yang tidak masuk akal. Jemaat atau gereja di Antiokhia berbeda. Mereka bahkan rindu untuk diajar, rindu untuk mengalami pengajaran setiap hari. Mereka mau diajar, mereka mau belajar. Itulah hadirnya Paulus dan Barnabas di sana untuk mengajarkan mereka. Mengajarkan pengajaran yang benar tentang Yesus. Yang ketiga, gereja berkiprah dengan sikap hidup sesuai dengan teladan Yesus. Bisa kita lihat ayatnya yang 27 sampai dengan ayat yang ke-30 dikatakan di sana. Datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Salah satunya bernama Agabus. Agabus bangkit dan berkata bahwa akan terjadi kelaparan di seluruh dunia. Dan orang-orang yang ada di Antiokhia itu kemudian mulai bertindak. Ini yang saya bilang sikap hidup sesuai dengan teladan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi orang Kristen itu bukan menjadi orang Kristen yang hanya Kristen di gereja. Tetapi sikap hidupnya itu adalah sikap hidup teladan Yesus. Mereka tahu ada krisis yang terjadi, kemudian mereka melakukan sebuah tindakan. Dan tindakan ini adalah teladan Yesus. Membaca bagian ini saya teringat ketika Yesus berada di bukit, banyak orang yang mengikut dia dan dia berkata,
kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Melihat ini, saya teringat akan firman Tuhan yang berkata ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan, compassion. Karena Yesus melihat orang banyak itu seperti domba tanpa gembala. Sebuah respon yang baik dari teladan Yesus itu menjadikan orang-orang gereja di Antiokhia ini berbeda. Saya yakin dan saya percaya, 100% saya percaya bahwa gereja di Antiokhia ini tidak hanya memberi ketika terjadi bencana kelaparan. Sikap hidup mereka adalah sikap hidup yang mengikuti teladan Yesus. Sehingga mereka yang merasa berkecukupan lebih, mereka akan senantiasa menolong orang-orang yang berkekurangan. Demikian juga sebaliknya. Orang-orang yang merasa tidak mampu, mereka akan mencoba memikirkan apa yang harus mereka lakukan dan perbuat untuk menyatakan teladan Yesus bagi orang lain. Gereja saat ini saya pikir agak berbeda. Ketika terjadi sebuah keprihatinan baru bergerak. Sikap hidup sehari-hari tidak ada yang tahu. Tapi dari belajar dari gereja di Antiokhia, saya mencoba memahami bahwa menjadi orang Kristen itu pada dasarnya adalah bagaimana melihat teladan Yesus. Melihat kehidupan Yesus. Melihat kehidupan Yesus, maka akan memunculkan sikap hidup dan tindakan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ayat 21 tadi, tangan Tuhan menyertai. Seorang teman guru saya, di dalam kekurangannya dia berkata kepada saya, "Dad, kira-kira apa yang harus saya bantu ya untuk bisa menolong orang?" Saya bilang, "Saya enggak tahu ya apa ya. Apa ya bro, saya enggak tahu." Terus bercakap-cakap, terus dia tanya, "Loh, ini anak-anak sekolahmu ujian?" Saya bilang, "Iya, ada yang ujian." "Terus bagaimana mereka? Ada kesulitan-kesulitan enggak?" Saya bilang ada beberapa yang kesulitan secara khusus dengan paketan data ya, karena kan harus online, harus pakai paket data. Dan dia bilang gini deh, nanti kalau misalnya waktu ujian ada anakmu yang butuh paket data, ngomong ke saya ya. Nanti saya akan kirimkan pulsa paket data. Tidak seberapa, paling tidak dia bisa ikut ujian. Menjadi orang Kristen, punya pemahaman, punya sikap hidup yang lahir dari teladan Yesus. Seperti teman saya tadi. Bisa kok dia pilih kasih sembako, bisa. Tapi dia memiliki cara yang lain. Teman-teman saya yang di Sulawesi Tengah, kita kumpul uang dan ada 2-3 orang teman saya yang membagikannya, menjadikan itu nasi bungkus kemudian dibagikan setiap sore. Bukan, sebenarnya yang dilihat adalah bukan kamu memberi, bukan. Yang dilihat adalah kenapa kamu memberi. Saya memberi karena Yesus sudah memberi teladan kepada saya. Sehingga saya harus bisa katakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak memandang status. Kamu yang kaya kamu bisa memberi, kamu yang berkecukupan kamu bisa melakukan sesuatu, kamu yang tidak punya apa-apa kamu pun bisa melakukan sesuatu. Karena apa? Karena teladan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, disebut atau dipanggil Kristen itu berdasarkan iman, berdasarkan pengajaran,
dan berdasarkan sikap hidup kita. Bukan berdasarkan KTP. Saya rindu kita mengajarkan ini juga kepada anak-anak kita. Mulai dari kecil. Kalau mereka ditanya, mereka disebut Kristen karena apa? Yang pertama, karena kita membangun mereka mulai dari kecil. Kenalkan mereka kepada Yesus sehingga mereka percaya kepada Yesus. Yang kedua, ajarkan mereka. Yang ketiga, sikap hidup mereka. Kita pun demikian sebagai orang yang dewasa. Mari kita seperti gereja di Antiokhia. Gereja berkiprah dengan menyatakan iman mereka kepada Yesus. Gereja berkiprah dengan pengajaran yang benar tentang Yesus. Dan gereja berkiprah melalui sikap hidup yang sesuai dengan teladan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita. Mari kita menjadi gereja yang bersaksi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami melalui gereja Antiokhia. Bagaimana gereja menyatakan iman mereka kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Gereja mau diajar melalui pengajaran-pengajaran yang benar. Dan gereja memiliki sikap hidup sesuai dengan teladan Yesus. Sehingga mereka disebut Kristen pertama kali. Karena fokus hidup mereka adalah Yesus. Iman mereka kepada Yesus. Pengajaran mereka tentang Yesus. Dan sikap hidup mereka teladan Yesus. Kami rindu kami juga sebagai gereja di tempat ini menjadi sama. Kami disebut Kristen karena iman, pengajaran, dan sikap hidup kami terfokus kepada Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala masa dan tempat. Marilah kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan jemaat untuk kembali duduk. Jemaat yang terkasih, sebagai tanggapan syukur kita atas berkat yang telah Allah berikan bagi setiap kita, marilah di pagi hari ini kita kembali mengumpulkan persembahan kita. Jemaat bisa mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, atau juga bisa mentransfer dan menggunakan barcode yang tertera di dalam warta jemaat. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat sebuah pujian. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang kamu kesal. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku
Jemaat yang terkasih, kita akan kembali menaikkan doa persembahan kita dan beberapa pokok doa di pagi hari ini. Marilah kita terus berdoa yang pertama bagi negara kita, bagi pemerintahan, bagi setiap masyarakat yang tetap terkena dampak dari COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk PSBB yang sedang berlangsung, biar bisa berlangsung dengan efektif. Mari kita juga mengingat untuk gereja kita, secara khususnya pembangunan yang mungkin terhambat ataupun tidak bisa berjalan di saat-saat ini. Marilah kita berdoa agar Tuhan menyediakan waktu yang tepat bagi setiap kita. Mari kita berdoa dengan buka suara. Allah yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat kehidupan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami, untuk berkat keluarga, untuk berkat rohani, bahkan untuk berkat jasmani yang masih Engkau sediakan bagi setiap kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan yang sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Bapa, di pagi hari ini, kami kembali bersatu hati, berdoa bagi beberapa pokok doa. Yang pertama Tuhan, kami tetap berdoa bagi dunia, bagi negara, bagi pemerintahan, bagi kota kami, dan setiap masyarakat yang masih terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari wabah COVID-19 ini. Kami berdoa bagi pemerintah, Tuhan yang setia berikan mereka hikmat ya Bapa, agar bisa memberikan cara-cara bagi setiap kami dan mendatangkan keamanan bagi setiap masyarakat ya Bapa. Bagi garda terdepan kami, tim medis yang sedang melakukan pekerjaan mereka, Tuhan yang tolong tutup bungkus setiap mereka di dalam setiap mereka melakukan tanggung jawab mereka. Juga bagi PSBB yang sedang berlangsung, kiranya Tuhan hal ini bisa berjalan dengan efektif dan bisa menimbulkan damai sejahtera bagi bangsa dan kota kami. Kami juga berdoa khususnya bagi gereja kami Tuhan, mungkin banyak hal yang secara berlangsung ditunda, pembangunan gereja, pentahbisan, ataupun yang lainnya. Kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik bagi setiap kami. Karena itu tuntun setiap kami dan selalu tolong setiap kami untuk bergantung hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang Jemaat GKT Sinai di Batu. Melihat kebutuhan yang semakin besar, maka kami tim hamba Tuhan GKT Sinai perlu bekerja sama dengan majelis dan tim diakonia. Juga didukung oleh paguyuban hamba Tuhan dan majelis GKT sewilayah Malang Raya, yaitu Likom Malang, agar program spontanitas ini dapat terus berlangsung. Dengan demikian, diputuskan bahwa program spontanitas ini dialihkan menjadi program gereja kita. Untuk itu, melalui video promo ini, kami mengajak dan memberi kesempatan bagi setiap jemaat untuk dapat ambil bagian mendukung program ini.
agar kebutuhan yang ada dapat tercukupi. Target kita di bulan Juni menyediakan dan membagikan sekitar 50 paket sembako. Pada kesempatan ini, kami tim hamba Tuhan GKT Sinai juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur yang turut mendukung pelaksanaan aksi. Kiranya Tuhan memberkati kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat Sinai, Soli Deo Gloria. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala kemuliaan kita hanya bagi Tuhan, dan nanti doa berkat akan disampaikan Bapak Dedi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Jemaat yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.